人名阵。你故意让我近身啊！三石学长愿意跟我们联手？我跟他打过很多回了，这次我想看看，如果最强攻击加上最强防御是什么效果。上！很好，7对12，拐子，璀璨中的凋零，黄金之物。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan mereview Shaolin 2 episode terbaru yang baru saja dirilis. Bagi yang baru bergabung silakan cek playlist di BK Channel, karena Bang Kobel telah mempermudah kalian untuk mereview alur cerita sebelumnya. Oke, tanpa banyak bacot, apalagi cocot, hayu kita sedot. Ujian eliminasi untuk mencari 7 monster Shrek generasi baru pun masih berlanjut, dan pertarungan di labirin pun masih sangat instan, karena dari sekian banyak siswa kelas dan tahun yang berbeda saling memperebutkan posisi 7 monster generasi terbaru, sehingga pertempuran pun terjadi di setiap sudut area labirin. Kali ini, Bei Bei dan Jiang Nanan pun sedang berhadapan dengan siswa yang memiliki roh pelindung bunga matahari tipe kontrol. Ketika Jiang Nanan saling jual pukulan dengan siswa lain, bunga matahari itu pun mengeluarkan sinar cahaya ungu yang bergegas ke arah Jiang Nanan dan juga Bei Bei. Secara alami, mereka pun menghindarinya. Namun ketika Bei Bei mengeluarkan Thunderbolt miliknya, serangan itu tidak beradu energi, melainkan serangan Bei Bei hanya melewatinya begitu saja, dan cahaya biru itu pun melesat ke arahnya, yang membuat ia tidak mampu bergerak dan lumpuh selama 5 detik. Siswa lain yang memiliki kekuatan tipe agility dengan gesit menyerang ke arah Bei Bei bermaksud untuk mengalahkan dengan 1 kali serangan. Namun ketika pukulan itu hampir sampai pada Bei Bei, datanglah cangkang kura-kura yang melesat dari sisi lain labirin untuk menghalau pukulan itu, sehingga siswa agility itu pun terhuyung mundur. Ternyata orang itu adalah Xu Sanxi. Melihat Bei Bei yang masih terkurung oleh cahaya biru, Jiang Nanan menyerang siswi bunga matahari itu dengan tipe agility-nya. Ia pun menghindari setiap ranting cabang yang menghalanginya dan sampailah pada siswi itu. Namun ketika ia melancarkan pukulan, ranting pohon keluar dari labirin dan mengunci posisi Jiang Nanan. Xu Sanxi pun tak tinggal diam, karena pujian hatinya dalam bahaya. Ia melemparkan cangkang kura-kuranya dan dengan tepat mengenai kepala siswi itu. Akhirnya Jiang Nanan dan Bei Bei pun terlepas dari jeratan siswi itu. Labirin pun kembali bergerak dan memisahkan satu sama lainnya. Xu Sanxi yang kerepotan mencari Jiang Nanan pun kini kembali dipisahkan dan hanya mampu berteriak, "Tidak, Jiang Nanan!" Sebenarnya Xu Sanxi tidak terlalu serius untuk mengikuti ujian ini, karena prioritas utama dia hanyalah untuk Jiang Nanan. Karena labirin yang terus bergerak menyusut, Bei Bei menginstruksikan mereka untuk pergi ke tengah labirin untuk mereka berkumpul. Di sela-sela pergerakan labirin, pengeras suara terus mengumumkan para siswa yang mengalahkan dan tereliminasi dalam ujian itu. Wei Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk mencari rekan-rekannya. Ia terus bergerak menggunakan alat jiwa di kakinya untuk mempercepat pergerakannya. Di sisi lain labirin,
Wang Dong terus dikejar oleh siswa roh pelindung laba-laba iblis berwajah manusia yang membuatnya merasa tidak nyaman. Walaupun Wang Dong selalu berhasil menghindari serangan-serangan siswa itu, namun lama-kelamaan Wang Dong pun terjerat dan terjebak karena banyaknya jaring laba-laba yang musuh keluarkan. Ketika Wang Dong terjerat dan tidak bisa menghindar lagi, siswa itu melancarkan serangannya untuk melumpuhkan Wang Dong. Namun Wang Dong mengaktifkan skill ketiganya dan keluarlah bola keemasan dari tangannya untuk menghalau serangan Soul Master laba-laba itu. Cakar tajam laba-laba berbenturan dengan bola keemasan pun terjadi. Namun yang mengejutkan adalah keluarlah bilah tajam dari bola itu yang menyayat dengan gila-gilaan pada Soul Master laba-laba itu. Dan akhirnya Soul Master itu pun terpental mundur dan tereliminasi. Pengeras suara itu pun mengumumkan kejadian itu dan menyisahkan 20 peserta sisanya. Akhirnya, Wang Dong dan Hua Yuhao pun bertemu dan mereka pun bergegas mencari rekan-rekan yang lainnya. Pengeras suara terus mengumumkan Dai Hua Bin yang telah mengeliminasi peserta lain dan menyisakan 19 peserta. Labirin yang mulai menyusut ke tengah pun disaksikan oleh para petinggi akademi dan berkata bahwa inti dari 7 monster akan ditentukan pada saat ini. Di sisi lain, Bei Bei yang sampai di pusat labirin bertemu dengan kelompok Huang Chutian, Zhan Hao Chen, Dai Hua Bin, dan Ning Tian. Ia dikelilingi 4 kelompok sekaligus. Dai Hua Bin memperkenalkan dirinya dan asal-usulnya serta mengagumi kekuatan Bei Bei yang telah mencapai cincin keempat. Namun mereka semua di sini adalah lawan dan akan melawannya. Keempat kelompok itu secara serempak menyerang ke arah Bei Bei yang dipimpin oleh Huang Chutian yang mengeluarkan Soul Master amarah gajahnya. Namun ketika Huang Chutian telah sampai pada Bei Bei dan akan berbenturan, datanglah cangkang kura-kura yang memblokir serangan amarah gajah Huang Chutian dan berputar pada semua kelompok yang menyerang Bei Bei. Keempat kelompok itu pun mengalihkan pandangannya pada cangkang kura-kura yang ditarik kembali. Dai Hua Bin yang melihat Susansi pun bertanya, bukankah mereka saling bermusuhan? Susansi tidak membantah itu, namun ia ingin mengetahui bagaimana jika pertahanan terkuat dan serangan terkuat digabungkan dalam satu kelompok. Dai Hua Bin berkata, tentu akan menjadi lebih kuat, namun harus diingat bahwa 2 orang akan melawan 12 pada kali ini. Terdengarlah suara lembut untuk ikut menghitung dirinya. Ia bergegas menyerang pada kelompok Dai Hua Bin yang memiliki tipe agility dan membuatnya terjatuh ke tanah. Itu adalah Jiang Nanan yang datang tiba-tiba. Ia berkata, kini menjadi 3 melawan 12. Kelompok 12 itu pun melancarkan serangannya, namun kembali diblokir dari arah yang lain menggunakan serangan alat jiwa. Itu adalah Haiketu dari Departemen Alat Jiwa level 4. Dia berkata bahwa pertahanan dan kekuatan terkuat adalah hal yang baik. Namun pernahkah kalian memperhitungkan orang-orang dari Departemen Alat Jiwa? Dai Hua Bin mengajak Haiketu untuk bergabung dengannya karena sudah dipastikan kelompok darinya lebih diuntungkan untuk saat ini. Susansi pun tak tinggal diam dan mengajak Haiketu untuk bergabung dengannya dan menjual nama Jiang Nanan sebagai daya tarik dari orang tercantik di akademi luar. Namun Haiketu hanya menjawab bahwa ia akan memilih orang yang menyenangkan, dan orang yang menyenangkan itu adalah Hua Yuhao. Hua Yuhao adalah orang dari Departemen Alat Jiwa. Dai Hua Bin, apakah kau sering memiliki masalah dengannya? Dai Hua Bin menjawab bahwa lalu apa yang akan kamu lakukan? Berarti kau adalah orang yang tidak menyenangkan, ucap Haiketu. Di sela-sela perbincangan itu muncullah kuali besar dan memuji pilihan Haiketu adalah tepat. Itu adalah Xiao Xiao. Namun tak berselang lama, suara menyapa Haiketu pun terdengar. Itu adalah Hua Yuhao dan juga Wang Dong. Wang Dong pun berkata bahwa sekarang adalah 7 melawan 12. Labirin kembali bergerak yang membuat mereka semua saling berhadapan. 7 melawan 12 itu pun tak terelakkan lagi. Hua Yuhao berkata pada para seniornya bahwa kelompok Dai Hua Bin pasti akan mengincar kelompoknya karena mereka memiliki dendam padanya. Dengan kemampuan bertahan Xiao Xiao, itu tidak akan menjadi masalah walaupun kelompoknya adalah yang terlemah. Bei Bei pun menyetujui perkataan Hua Yuhao dan akhirnya 4 yang tersisa akan berhadapan dengan 9 peserta lain.
Para petinggi yang menyaksikan itu menyayangkan keputusan Bei Bei karena membiarkan kelompok Huayu Hao melawan tim terkuat dari pihak lawan. Namun, Yan Shaozi percaya bahwa tim Huayu Hao akan menjadi inti dari kemenangan itu karena kekuatan spiritualnya yang sangat kuat. Panutua Xuan yang salah menilai Huayu Hao terakhir kali, ia berkata dengan antusias bahwa kali ini ia akan menyaksikannya sendiri bahwa ia telah salah menilai orang ini. Tim Dai Hua Bin pun bertarung dengan tim Huayu Hao dan kelompok Bei Bei bertarung dengan yang lainnya. Namun karena tim Dai Hua Bin mampu ditahan oleh Wang Dong dan juga Xiao Xiao, Dai Hua Bin menyadari bahwa ada yang salah. Bagaimanapun mereka semua adalah seniornya. Walaupun pertarungan dengan jumlah yang banyak, mereka pasti tidak akan mampu melawan kelompok Bei Bei. Alhasil, Dai Hua Bin pun meninggalkan kelompok Huayu Hao dan bergegas membantu kelompok yang lain untuk berhadapan dengan kelompok Bei Bei. Huayu Hao menganalisa pergerakan labirin dan membagi deteksi spiritualnya pada semua rekannya. Gambar 3 dimensi dari labirin itu pun terlihat jelas pada rekan-rekan Huayu Hao. Huayu Hao memberikan arahan pada rekan-rekannya untuk mengikuti setiap instruksi darinya karena ia memiliki rencana yang besar dan akan membalikan keadaan itu. Kelompok Dai Hua Bin hanya mematuhi instruksi dari Huayu Hao. Karena labirin yang terus bergerak membuat kelompok Bei Bei terpisah dan terkepung di setiap orangnya. Masing-masing dari kelompok Bei Bei, satu melawan 2 atau bahkan lebih. Keadaan itu pun tidak menguntungkan bagi kelompok Bei Bei. Namun bukannya mereka kecewa, malah tersenyum aneh bahwa kalian semua telah terjebak, ucap mereka. Kelompok Dai Hua Bin yang tak mengerti pun menyerang secara bersamaan. 12 orang itu menyerang 4 orang yang telah terbocok pada masing-masing sisi labirin. Namun ketika mereka semua menyerang, labirin kembali bergerak dan muncul energi kupu-kupu yang indah memiliki mata di tengahnya yang bersinar dengan terang di hadapan mereka. Itu adalah fusi roh dari Wang Dong dan juga Huayu Hao yang telah bergabung. Labirin yang bergerak itu membuka secara horizontal dan mengekspos mereka semua dalam posisi horizontal. Serangan fusi roh pun meluncur ke arah mereka semua dan dengan instan langsung mengeliminasi kelompok Dai Hua Bin. Para siswa dan bahkan para petinggi pun dibuat terkejut akan kejadian itu karena bagaimanapun membaca pergerakan labirin itu sangatlah mustahil. Mampu membuat strategi hingga pihak musuh berjajar secara horizontal dan menghitung waktu pembukaan labirin yang tepat itu sangatlah mustahil dilakukan. Namun semua itu terjadi di depan mata mereka. Siswa yang menyaksikan pun melangak-melongok, mengangak, tak mampu berkata apa-apa karena hal yang menakjubkan itu. Pengeras suara dan layar pun mengumumkan 12 orang yang tereliminasi dan 7 orang yang terpilih menjadi 7 monster Shrek generasi baru dari Akademi Luar. Lalu bagaimana kelanjutan episodenya? Tetap stay di BK Channel. See you later, bye.